Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harik Nandika Saifullah dari kelas IF09H. NIM saya 21102287. Di sini saya akan menjelaskan aktualisasi pendidikan kewarganegaraan dalam hak asasi manusia. Selanjutnya, pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal. Hak asasi manusia pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Selanjutnya, tujuan hak asasi manusia. Tujuan dari hak asasi manusia ialah seperangkat prinsip yang berkaitan dengan kesetaraan dan keadilan. Adanya hak asasi manusia sangat penting karena melindungi hak seseorang untuk hidup dengan harga diri yang meliputi hak untuk hidup, hak atas kebebasan dan keamanan. Selanjutnya ada macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi pribadi. Hak asasi ini berhubungan dengan kehidupan pribadi setiap orang. Contohnya, hak kebebasan menyampaikan pendapat, hak kebebasan untuk menjalankan kepribadian serta dalam bentuk memeluk agama. Yang kedua itu ada hak asasi politik. Hak ini terkait dengan kehidupan berpolitik seseorang, seperti hak untuk dipilih dan memilih, hak mendirikan partai politik atau ikut kegiatan pemerintah. Yang ketiga, hak asasi hukum. Setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Yang keempat, hak asasi ekonomi. Hak dalam memiliki serta menjual dan dalam memanfaatkan sesuatu. Contoh hak asasi ekonomi dalam kebebasan membeli, hak asasi ekonomi untuk kebebasan dalam mengadakan serta melakukan perjanjian atau kontrak. Yang kelima, hak asasi peradilan. Hak ini berkaitan dengan bagaimana setiap individu mendapatkan perlakuan sama dalam tata cara pengadilan. Hak mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan. Yang keenam, hak asasi sosial budaya. Hak ini terkait dengan kehidupan masyarakat, bisa mendapatkan pengajaran atau mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat. Selanjutnya, faktor penyebab pelanggaran HAM. Yang pertama, tingkat kesadaran HAM yang rendah. Yang kedua, tingginya perilaku intoleransi. Yang ketiga, kurangnya rasa empati. Yang keempat, penyalahgunaan kekuasaan. Yang kelima, sistem hukum yang tidak berjalan. Yang keenam, kurangnya sosialisasi HAM. Selanjutnya, ada contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia. 1. Pembersihan PKI pada tahun 1965 sampai 1966. Kedua, penembakan misterius pada tahun 1982 sampai 1986. Yang ketiga, tragedi Talang Sari pada tahun 1989. Yang keempat, tragedi Rumah Gedong, Aceh pada tahun 1989 sampai 1998. Yang kelima, pembunuhan Marsina pada tahun 1993. Yang keenam, tragedi Trisakti pada tahun 1998. Yang ketujuh, penculikan aktivis. Itu pada tahun 1997 sampai pada tahun 1998. Yang terakhir, tragedi Semanggi 1 dan 2 pada tahun 1998 sampai 1999. Sekian penjelasan aktualisasi pendidikan kewarganegaraan dalam hak asasi manusia dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.